Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. First of all, let's say many thanks to our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us a change and health so we can listen and learn to the cult today. And don't forget to send salawat and salam to our beloved great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu dan tips yang baru juga saya dapat tentang cara mengatasi galau. Saya juga baru belajar dari Google. Mungkin kita anak-anak muda dan remaja sering banget ngalamin yang namanya galau. Ada dua penyebab yang membuat kita galau dan gundah gulana. Yang pertama itu karena kita terlalu menginginkan sesuatu, terlebih hati kita menginginkan tentang dunia, apapun itu, entah tentang harta atau tahta atau apapun yang berurusan dengan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkan dunia, kita pasti akan takut tidak dapat mendapatkannya, sehingga membuat kita sedih, membuat kita galau atau gelisah. Terlebih lagi jika memang kita benar-benar tidak bisa mendapatkannya, kita pasti akan sangat sedih. Maka dari itu, jangan kita terlalu menginginkan dunia, mengharapkan berlebih tentang dunia. Rasulullah SAW bersabda, man kana dunya, siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, farraqallah alaihi amroh, Allah akan cerai beraikan urusannya. Waja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak akan pernah merasakan cukup dalam hidupnya. Walam ya'tihi mid dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada perilaku yang menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita mendapatkan kegalauan. Yang kedua adalah galau yang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita merasakan galau atau tidak nyaman. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi kepada orang tersebut karena berbuat dosa atau memikirkan dosa. Apa obat dari penyakit galau seperti ini? Adalah dengan banyak istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita, menenangkan hati dan menenteramkan hati. Masih banyak cara yang dapat kita lakukan selain istighfar dan bertaubat agar kita mendapatkan ketenangan hati dan dijauhkan dari kegalauan. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah perbanyak berzikir, karena tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati selain berzikir. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tenteram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah perbanyak membaca Al-Quran. Seperti yang diterangkan oleh Ustadz Surgi kemarin dalam ceramahnya, Al-Quran itu adalah segalanya dan segala pedoman bagi manusia. Sebaiknya kita menanamkan Al-Quran di dalam hati dan otak kita sebagai petunjuk dan penenang hati. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb-mu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Al-Quran tidak hanya sebagai penyembuh hati namun juga sebagai penyembuh fisik, karena Al-Quran adalah segalanya dan merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan itu adalah milik Allah. Maka jika kita menginginkan sesuatu, dekatilah pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbanyak tawakal, karena dengan bertawakal kita
menyerahkan diri, menyerahkan hati, menyerahkan kegalauan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita ridho dan ikhlas. Karena semua yang akan diberikan Allah kepada kita adalah yang terbaik. Yang kelima, jangan mengadu kepada manusia. Biasanya kalau lagi galau kan kita butuh teman buat cerita, tapi sebaiknya kita jangan mengadu ke manusia, tapi mengadulah kepada Allah. Karena mengadu kepada manusia itu tidak ada manfaatnya. Panjang lebar kita cerita belum tentu dia bisa memberikan jalan keluarnya. Lebih baik mengadu kepada Allah dan berdoa. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, ia berkata, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita sedang dilanda kegalauan, kesedihan, obatilah dengan hal-hal seperti itu. Perbanyak sholat, perbanyak berdoa, perbanyak mengaji, perbanyak istighfar dan bersolawat. Jadi inti dari materi kita hari ini adalah jangan kita terlalu berlebihan dalam mengejar dunia, karena kita di dunia hanya sementara. Boleh kita menginginkan atau berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tetapi jangan terlalu berlebihan atau sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga ada hikmah yang bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.